Halo sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Salve, kiranya damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan salam sehat selalu. Seandainya memang ada yang sakit, saya mengajak marilah kita berdoa bersama-sama. Saudaraku yang sedang sakit, pegang dari tempat sakitmu, angkatlah tanganmu, pujilah syukur kepada Tuhan bahwa Dia Maha Baik. Semoga oleh karena darah dan bilur-bilurnya Tuhan Yesus menyembuhkan siapapun yang sedang sakit. Amin. Kembali saya mengajak saudaraku kita hari ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari bacaan Injil liturgi hari ini, yaitu dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai dengan 51. Mari kita dahului dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jikalau tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang, waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga. Sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga." Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapatinya tuannya sedang melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya datang, aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan pesan Yesus kepada kita semua, supaya kita di dalam perjalanan hidup ini selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan hal itu akan terjadi. Saya memulainya dengan sebuah ilustrasi kecil. Seorang ibu Minis namanya, sebentar-sebentar membuka pintu rumah di depan, mencari melihat apakah anak gadis semata wayangnya udah pulang dari kuliah atau belum. Ternyata belum juga datang. Biasanya paling lambat jam 9 malam itu sudah tiba di rumah, tetapi ini sudah jam 10 lebih, masih juga belum datang. Juga tidak ada WhatsApp, tidak ada kabar. Gumam Ibu Minis dalam hatinya. Ibu Minis berharap Nouma, anak gadis semata wayangnya, segera pulang dari kuliahnya. Saudaraku yang terkasih, penantian, entah itu menanti sesuatu kabar baik, entah itu menanti sesuatu kabar yang kurang baik, tapi penantian selalu menimbulkan was-was, selalu menimbulkan kecemasan di dalam hati. Harapan
siap siaga untuk menyambut apa yang dinanti-nantikan itu. Dalam hidup manusia ini, bagaikan sebuah perjalanan penantian seorang anak manusia menuju tempat tujuan akhir hidupnya, yaitu tanah air terjanji. Hidup kita ini adalah sebuah perjalanan penantian. Kita berjalan sambil menanti kapan kita akan bertemu dengan Tuhan datang. Ada pepatah yang bijak yang mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Ungkapan ini cocok sekali untuk bacaan hari ini. Ungkapan ini mau menunjukkan tentang sikap kewaspadaan, siap siaga untuk tetap berjaga-jaga, was-was sebagai antisipasi bila terjadi peristiwa, entah itu peristiwa baik, entah itu peristiwa kurang baik. Yang penting kita sudah was-was, kita sudah siap antisipasi untuk menghadapi peristiwa-peristiwa itu. Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengingatkan kita semua, terutama kita para murid, untuk selalu siap sedia menanti kedatangannya pada saat dimana kita sendiri belum tahu. Waspada dalam Injil hari ini digambarkan dengan seorang hamba yang selalu siap untuk membukakan pintu dan melayani tuannya ketika tuannya datang sewaktu-waktu. Dikatakan pinggangnya selalu terikat dan pelitanya tetap bernyala. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba yang setia, taat, penuh dedikasi dalam melaksanakan tugasnya dan siap melaksanakan perintah-perintah tuannya. Sehingga ketika tuannya datang, ia sudah siap menyambutnya. Sikap inilah yang dipuji oleh tuannya. Bahkan hamba tersebut akan diangkat menjadi pengawas segala miliknya. Yesus menghendaki agar sikap siap sedia setiap saat itu sebagai sikap dasar seorang murid Kristus. Murid Kristus yang setia dan bijaksana. Setiap kita diminta menggunakan kemampuan kita untuk selalu berada dalam gerak dan putaran kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya, yaitu kehendak Allah. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, sebagai murid Kristus, kita juga diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, baik itu apapun profesi kita, sebagai suami istri, apapun pekerjaan kita, sebagai petani, guru, pedagang, ataupun anak-anak, pejabat, nelayan, karyawan, dan lain-lain lagi. Masih banyak bermacam-macam pekerja. Kita harus bisa menjadi diri kita sendiri. Apapun pekerjaan kita, kita melaksanakan dengan setia, dengan taat. Sehingga dari sinilah akan timbul rasa tanggung jawab dalam tugas karya kita. Kita harus menjadi diri kita sendiri di dalam pekerjaan kita. Apapun itu pekerjaan kita. Maka tentu ini juga akan menghasilkan kebaikan bagi sesama di sekitar kita. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Sebenarnya untuk menjadi murid Kristus yang setia, taat, serta berjaga-jaga selalu, kita tidak perlu cemas. Kita tidak perlu stres. Tidak perlu takut. Ketika kita menanti sang pemilik datang. Ketika kita menanti sang Tuhan datang. Karena kita murid Kristus sudah dibekali dengan fasilitas. Kita sudah dibekali dengan sarana-sarana yang sangat memadai dalam perjalanan penantian hidup ini.
Kita tidak usah takut. Buat apa takut? Buat apa was-was? Kita cukup melaksanakan perintahnya saja sebaik-baiknya. Kita cukup melakukan perintahnya apa adanya, yaitu dengan melakukan perintah utamanya, yaitu hukum kasihnya. Maka kapan saja Tuannya datang, entah itu datang secara pribadi, yaitu ketika Yesus datang secara pribadi untuk waktu saat hari akhir hidup kita, pada waktu kematian kita, entah Yesus datang pada waktu pengadilan akhir, bagi kita sudah siap, karena kita sudah diberi sarana-sarana dan kita sudah diberi fasilitas untuk itu. Dan kita akan menjadi hamba yang setia, hamba yang bijaksana, yang diangkat Tuannya menjadi pengawas segala milik kepunyaannya, sebagaimana dalam contoh perumpamaan hamba dalam bacaan tadi. Memang tidak bisa disangkal, sebagai murid Kristus, kita pun seringkali terpenjara dalam mentalitas santai, dan bahkan terlena dalam kehidupan yang dikuasai oleh kegelapan. Terlena oleh karena keinginan-keinginan daging. Sehingga menutup ruang hati kita, menutup hidup rohani kita untuk kehadiran Roh Kudus, yang mengakibatkan pertumbuhan rohani kita menjadi terlambat. Manusia seperti inilah yang digambarkan dalam bacaan tadi sebagai hamba yang jahat, yang mengira tuannya tidak datang, dan mulai memukul hamba-hamba lainnya, dan makan dan minum bersama para pemabuk. Maka ketika tuannya datang, hamba itu akan dibunuh, dan nasibnya akan sama dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Banyak orang, bahkan setiap orang pasti ingin hidup bahagia. Namun banyak juga orang tidak tahu bagaimana cara mencapai kebahagiaan itu. Menghayati hidup sebagai seorang hamba yang bijaksana dan setia, itu bisa menjadi jalan kebahagiaan bagi kita. Maka sebagai murid Kristus, kita perlu untuk membangun karakter hamba yang berjaga-jaga dan dengan setia menunggu Tuannya itu datang. Maka apa yang kita perlukan untuk membina karakter seperti ini? Maka kita perlukan satu, pertama, teguh dalam iman. Sebagaimana kata Rasul Paulus, berjaga-jagalah, berdirilah teguh di dalam iman. Kedua, kita harus tekun dalam doa. Juga sebagaimana kata Paulus, bertekunlah dalam doa, dan daripada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Juga di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 4 ayat 2. Yang ketiga, tetap dalam kesadaran. Juga sama dari surat Rasul Paulus kepada yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Maka sikap berjaga-jaga itu, sikap berjaga-jaga senantiasa, selalu, itu merupakan pernyataan, merupakan penghayatan, merupakan satu ungkapan dari kesetiaan iman yang sangat berharga di mata Tuhan. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, berilah kami rahmat kesetiaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sesuai panggilan
dan perutusan kami masing-masing. Semoga kami tidak menyerah tatkala kami menghadapi rintangan di dalam hidup ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santi Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua.